Kalau dari sudut pandang agama ya Mas ya, mungkin setiap agama bisa berbeda-beda. Dari apa yang diajarkan tentang ada sesuatu yang dihalalkan dan ada sesuatu hal yang diharamkan. Yang mana setiap agama ini kan mempunyai aturan sendiri-sendiri. Artinya memiliki kriteria di dalam menganggap bahwa ini halal dan ini haram, kan begitu. Pasti ada kriterianya. Nah, kemudian yang pasti mendasar, yang selalu mendasar, poinnya adalah semua yang diajarkan di dalam agama itu adalah perintah dan juga larangan dari Tuhan. Sehingga seolah-olah apa yang diajarkan oleh agama itu adalah kebenaran dan juga kesalahan yang mutlak karena dari Tuhan. Nah, itulah yang kadang membuat kita ini jadi berdebat, kita itu kadang jadi bertengkar, bahkan berebut apa? Berebut mengklaim bahwa klaim agama A ini yang paling benar gitu. Kemudian yang agama B juga mengklaim ini loh yang paling benar. Agama C juga demikian. Termasuk tentang haram dan halal itu tadi. Nah, tentu kalau saya mau melihat dari sudut pandang agama, itu bukan kapasitas saya. Yang jelas, saya sangat menghargai, saya sangat menghormati apapun yang diajarkan oleh setiap agama. Dan kita juga saling menghargai dan menghormati orang-orang yang percaya dan berkeyakinan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama tersebut. Termasuk tentang haram dan halal. Jadi kita tidak bisa, oh itu salah, oh itu benar. Tidak bisa. Ini kan bicara tentang keyakinan. Nah, tetapi ketika ini ditanyakan, kalau saya melihat dari sudut pandang saya bagaimana, kan begitu. Artinya dari sudut pandang pribadi, dari kacamata pribadi, dari cara berpikir pribadi, dari perasaan pribadi saya, kan begitu. Nah, kalau dikatakan apakah babi itu haram atau halal, saya mungkin tidak mau mengatakan haram atau halal, tapi kebetulan karena saya ini tidak suka, Mas Yahya. Ya, kebetulan juga saya ini tidak pernah makan daging babi, baik babi yang diternak maupun babi hutan ya, yang katanya apa namanya celeng ya. Kebetulan saya ini tidak suka, jadi saya tidak pernah makan. Nah, kenapa saya tidak suka? Ya karena pikiran dan hati saya ini tidak bisa pas, tidak bisa nyaman untuk makan daging tersebut. Ya termasuk salah satunya karena saya melihat hewannya nggak senang, Mas ya. Saya melihat hewannya nggak senang. Atas dasar itu pikiran saya ini menolak lah, ya, untuk saya mau makan daging babi. Nah, hati saya juga nggak nyaman. Nah, tapi ini kan dari sudut pandang saya. Ini bukan tentang haram atau halal, tapi lebih ke pikiran dan perasaan saya ini nggak nyaman untuk saya menikmati itu gitu. Nah, kemudian apakah apa yang saya rasakan ini pasti sama dengan yang lain? Loh, belum tentu. Bisa jadi saudara kita yang di pedalaman misalkan, atau mungkin di negara-negara lain misalkan, bahan makanannya adanya cuma itu misalkan. Yang menuntut mereka ya mau ndak mau, atau bahkan mungkin dari kecil mereka sudah terbiasa makan itu karena adanya itu. Nah, kebetulan kita ya sebagai orang Indonesia, saya secara pribadi terbiasa dari kecil dikasih makan nasi misalkan. Ya saya sampai setua ini sukanya makan ya nasi. Biarpun sudah makan mie, sudah makan yang lain-lain, kalau belum makan nasi namanya belum makan itu kalau orang Indonesia ya. Nah, tapi bisa jadi untuk orang lain misalkan di negara Cina, di negara Belanda, di Amerika dan lain sebagainya kan berbeda-beda. Oh, dari kecil dikasih makan roti misalkan. Ya mereka lebih nyaman makan roti. Kalau belum makan roti, mereka belum makan, begitu misalkan. Ya ini kan sudut pandang yang berbeda-beda. Belum lagi dari aspek yang lain, misalkan dari aspek kesehatan misalkan. Kebetulan, oh babi itu secara ilmiah, penelitian kan ada cacing pita misalkan. Nah tapi kan ini juga tidak bisa dipandang bahwa semua babi pasti ada cacing pitanya. Karena apa? Bisa jadi babi yang
makanannya kotor dan lain sebagainya sehingga menghasilkan bakteri atau ada cacing pita di dalamnya. Sedangkan sekarang metode peternakan juga sudah canggih, makanannya babi sudah bersih, bahkan kesehatannya babi sudah diteliti, dipantau, dan lain sebagainya. Tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana, dari aspek mana. Kalau saya mungkin lebih senang ketika melihat itu dari aspek kesehatan mungkin, Mas. Nah, kan balik lagi tinggal kebutuhannya seperti apa, adanya apa. Ya itu tadi. Nah, kalau di negara lain, di daerah-daerah tertentu adanya babi, terus dianggap itu sebagai makanan haram, kan kasihan juga saudara-saudara kita yang bisanya cuma makan daging babi misalkan, atau bahkan daging anjing, atau yang lain. Kita lihat dari aspek yang mana begitu. Oh, dari aspek kelestarian hidup misalkan tentang binatang. Kita makan anjing kan kasihan misalkan. Ya kita tinggal menilai dari sisi yang mana. Justru kalau saya secara pribadi, haram dan halalnya bukan dilihat dari bendanya, ya bukan dilihat dari produknya, tapi justru dilihat atau tolak ukurnya adalah tentang pikiran dan tentang hati. Mungkin lebih ke sana. Ya, sebenarnya haram dan halal itu aturan dari siapa sih, Mas Wahyu? Karena kalau kita lihat ajaran daripada agama yang sudah disuratkan di dalam kitab-kitab itu adalah aturan daripada Tuhan. Apakah memang benar begitu, Mas Wahyu? Begini dulu, karena ini tentu berkaitan dengan yaitu tadi agama, ya. Saya mau mengawalinya justru biarkan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing orang-orang beragama. Kita nggak bisa merubah itu, kita nggak bisa memaksakan itu, Mas. Jadi hal yang sudah diyakini, ya sudah biarkan. Kalau merasa bahwa mereka meyakini bahwa itu merupakan perintah dan juga larangan dari Tuhan misalkan, biar kita menghargai gitu loh. Nah, kita kan juga punya penilaian sendiri untuk meyakini sesuatu hal gitu. Kebetulan saya secara pribadi berpikirnya sederhana sekali. Mosok iya Tuhan gawe aturan koyok ngono kuwi, kok yo ribet banget. Kalau saya lebih meyakini bahwa itu aturan manusia begitu. Tapi bukan berarti terus pendapat saya ini pasti benar, pendapat yang lain nggak benar, enggak. Makanya ini kan bebas saja, silahkan. Kita saling menghargai, saling menghormati itu tadi. Jadi menurut saya, apakah itu larangan dan perintah Tuhan? Menurut saya Tuhan nggak pernah melarang dan nggak pernah memerintah. Yang punya larangan dan perintah, bahkan di dalam menjalankannya itu mau atau tidak, itu ya kita manusia. Jadi baik dan buruk, saya justru melihat dari sudut pandang tentang misalkan makanan, yaitu tadi sehat atau tidak, ya kebutuhan gizinya, protein dan lain sebagainya. Tentang produk misalkan, saya lebih seneng, lebih nyaman pakai yang mana. Ya disesuaikan, setiap orang kan kebutuhannya berbeda-beda. Setiap orang mampunya berbeda-beda. Setiap orang penilaiannya juga berbeda-beda. Sudut pandang berpikirnya juga berbeda-beda. Makanya jangan hanya bicara tentang, oh ini di negara kita. Tidak. Nah di negara yang lain seperti apa? Tidak bisa toh kita memaksakan seolah-olah, oh ini harus atas dasar agama. Lah iya, misalkan di Indonesia kebetulan mayoritas Islam misalkan. Kita dengan mudah menyampaikan itu. Tapi kalau misalkan di negara yang mayoritas atau bahkan satu negara ini memeluk agama Kristen semua misalkan. Bahkan untuk saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, bisa jadi juga berbeda-beda, Mas. Kriteria tentang haram dan halal ini tadi. Ada yang makan daging sapi, tidak boleh. Iya toh? Nah ini kan kalau kita kemudian saling klaim, saling merasa benar sendiri kan tidak ketemu kerukunan itu. Jatuhnya kita nggak saling menghargai, nggak saling menghormati satu dengan yang lain dalam segala aspek tentunya. Nah ini kan penting sekali untuk kita berpikir lebih luas gitu. Kita boleh mempelajari tentang ajaran agama, tetapi kemudian kita bicara tentang hidup ini kompleks. Hidup kita tidak hanya dari satu sudut pandang tentang agama saja, tapi ada banyak hal. Satu contoh misalkan, oh ini katanya haram, bahkan uang saja juga katanya ada uang haram dan lain sebagainya. Loh, kita sendiri loh tidak pernah tahu. Contoh,
Kita menggunakan handphone misalkan. Handphone itu dibuat dengan cara yang seperti apa misalkan. Ya kalau di negara kita mungkin harus ada standar MUI-nya misalkan. Baru itu dikatakan ini pasti halal. Padahal kita juga tidak pernah tahu prosesnya seperti apa. Tapi kemudian handphone dibuat di negara lain misalkan. Yang membuat itu apakah orang-orang yang seagama dengan kita misalkan. Atau bahkan bisa jadi bosnya ini, pemiliknya ini mengelola keuangan itu, perusahaan itu misalkan dari hasil dia berjudi misalkan. Kita kan tidak pernah tahu. Apa terus kemudian produknya ini yang haram? Kan tidak begitu. Kalau saya lebih haram dan halal yaitu tadi tentang pikiran dan tentang hati. Contoh uang. Ketika uang itu kita dapatkan dengan cara mencuri. Bukan uangnya yang haram. Tapi prosesnya itu tadi. Karena apa? Bertentangan antara pikiran dan hati kita. Mungkin pikiran kita bisa menutupi itu semua. Bisa berbohong. Hati kita tidak bisa. Sehingga kita merasa, aku bersalah ini. Lah rasa itulah yang menurut saya haram. Jadi lebih ke rasanya yang membuat itu semua jadi halal dan haram. Bukan tentang bendanya, bukan barangnya, bukan produknya, Mas Yahya. Ya mungkin kalau saya boleh menyimpulkan ya Mas Wahyu, ajaran daripada kitab yang terdahulu itu menurut saya sudah nggak berlaku di zaman sekarang, Mas Wahyu. Mungkin itu berlaku hanya di zaman dulu, seperti babi, katanya dulu haram, ya banyak cacing pitanya. Akan tetapi di zaman modern sekarang secara pengolahan, ya secara peternakan babinya ini sudah bersih ya Mas Wahyu. Iya. Ya, termasuk ini juga ya Mas Wahyu, tentang riba ya. Sekarang makanya tentang pengelolaan keuangan di perbankan sekarang ada istilah bank syariah, katanya lebih halal lagi Mas Wahyu. Bagaimana menurut pandangan Mas Wahyu tentang haram dan riba ini Mas? Yang jelas saya secara pribadi meyakini bahwa Tuhan nggak bikin aturan itu. Tuhan nggak ngurusi itu. Yang ribet, yang riweh, ya, itu manusianya. Makanya metode di dalam menentukan tentang ini haram, ini halal, ini riba atau tidak dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu berubah-ubah, Mas. Betul. Mengikuti perkembangan zaman. Bahkan bank saja harus ada bank syariah dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Enggak. Cuman kalau kita terjebak di situ, nggak maju-maju kita. Kita bicara uang itu tadi, ya. Takut riba dan lain sebagainya. Ini ekonomi, Mas. Perputaran keuangan itu dari dagang, dari macam-macam. Makanya yang halal dan yang haram itu pikiran dan hati kita. Artinya bukan tentang bendanya. Sudahlah mau kamu pakai metode apapun, ya. Kalau kamu memang dasarnya maling ya sudah. Nah, yang merasakan kamu maling itu siapa? Ya kan kamu sendiri. Aku enggak tahu, aku enggak ikut merasakan. Aku kamu kasih uangnya, kamu ajak makan, yo enak makanannya. Tapi kan yang merasa itu kan dirimu sendiri. Karena kamu dari hasil mencuri, dari hasil korupsi misalkan, dari hasil menipu. Bahkan kalau kita bicara ini, mohon maaf ini ya, kadang memang ya begitulah ya, konyol tapi ya gimana? Itu adanya di negara kita seperti itu. Misalkan bank syariah, apa sih bedanya dengan bank-bank yang lain? Mungkin cuma di akadnya, hanya di kata-katanya, betul enggak? Nah, berarti ini aturan siapa? Yang mengolah itu semua dikemas seolah-olah supaya ini loh yang pantas begini, yang benar begini supaya nyambung dengan ini, supaya ini jadi halal. Oh kalau begini jadi haram misalkan tata caranya. Itu balik tergantung manusianya menurut saya, Mas. Tidak ada beda. Sama halnya kayak, oh ini tidak boleh ngambil keuntungan dan lain sebagainya. Lalu terus yang dagang biye? Ya, dianggap itu berdosa. Makelaran nggak boleh. Ya. Terus bagaimana dengan yang memang kerjanya makelar misalkan? Sudahlah, kita tidak akan pernah bisa maju, bahkan hidup ini semakin rumit. Kalau kita masih terjebak tentang haram, halal, tentang riba. Yang benar gimana? Yang benar adalah monggo, sesuai dengan kenyamanan pikiran dan hatinya masing-masing. Kita saling menghargai dan saling menghormati saja. Itu bukan berarti kalau
ini haram, terus yang menurut yang lain halal, oh berarti yang ini benar, yang ini enggak begitu. Tapi bagaimana pikiran dan hati kita menjalankan itu semua gitu. Ya, sebenarnya kalau kita bicara riba di perbankan, kan itu dilihat dari bunganya ya Mas, yang dijadikan tolak ukur. Bukankah antara kedua belah pihak sudah sama-sama setuju Mas? Kenapa kok masih disebut haram karena merugikan, katanya begitu ya? Ya makanya itu kan tinggal melihatnya dari sudut pandang yang mana, dari aspek yang mana, kan begitu saja toh Mas ya. Kalau kita ini, ya itu tadi loh, kalau Mas Yahya tanya ke saya, sudut pandang pribadi saya mengatakan untuk saya haram dan halal itu bukan tentang perintah atau larangan Tuhan, tapi haram dan halal itu adalah tentang bagaimana pikiran dan hati kita merasakan itu semua, mau makanan, mau minuman, mau uang, mau produk apapun. Nah, tentu kan saya punya dasar. Kenapa saya tidak mau makan ini? Kenapa saya tidak mau minum ini? Kenapa saya tidak mau pakai produk ini? Nah, kita melihatnya dari aspek mana? Oh, menurut saya tidak penting pakai ini, ya udah saya tidak pakai. Oh, menurut saya makan daging ini, saya tidak suka karena dari segi kesehatan mungkin saya lebih seneng daging ayam saja karena proteinnya lebih tinggi, lebih bagus misalkan. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita menyesuaikan itu. Oh, saya tidak mau uang dari hasil menipu misalkan, karena menipu menyakiti orang lain, menipu merugikan orang lain misalkan. Nah, kan tinggal kita menilai atau merasakan itu dari sisi yang mana gitu loh Mas. Ya, jadi sebenarnya hanya tentang rasa saja. Hanya tentang rasa. Tapi kemudian kalau kita bicara dari sudut pandang agama kan itu masing-masing. Monggo-monggo saja, kita tidak mau mencampuri atau masuk ke sana. Justru ayo coba kita berpikir yang luas ya. Kita tidak hanya belajar dari sudut pandang agama, tapi kita belajar dari sudut pandang yang lain juga, dari aspek-aspek yang lain, tentang kelestarian alam, tentang perputaran ekonomi, ya, tentang banyak hal lah. Nah, yang sangat disayangkan di sini kan kadang hal-hal seperti ini tidak jarang Mas Yahya, ada banyak kepentingan di dalamnya gitu loh. Ini yang kadang justru membuat apa ya, kita ini mudah untuk diadu domba supaya bermusuhan satu dengan yang lain, padahal di sini kita sedang dimanfaatkan. Kita sedang diambil keuntungannya. Contoh tentang riba itu tadi diarahkan ya supaya bank tertentu misalkan jadi lebih rame dibandingkan bank-bank yang lain misalkan, ya toh. Pekerjaan juga demikian. Oh, tentang makanan, tentang produk dan lain sebagainya. Kita itu sebetulnya semuanya sudah terjebak di dalam kepentingan yang kita sendiri adalah korban dari kepentingan itu. Entah kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan apapun termasuk kepentingan agama Mas Yahya.